السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا. أما بعد، إخوة الإيمان، jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang tentu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dengan bulan ini. Dan ini adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Kimia As-Sa'adah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada kesempatan ini ada beberapa masalah penting yang sebelumnya disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sebelumnya beliau berbicara tentang bahwa awal permulaan bagi orang yang terbuka mata hatinya, mata batinnya, mata hatinya, basirahnya, tentu setelah dia melakukan proses mujahadah. Mujahadah itu adalah usaha keras untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati dari syahwat, dari nafsu, dari kehendak-kehendak selain kehendak ataupun selain menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hal yang pertama akan tersingkap baginya yaitu tersingkap hijab hatinya sehingga mengalami yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkapnya hijab hati sehingga dia melihat kepada alam malakut. Alam malakut itu adalah alamul ghaib. Tetapi yang perlu kita betul-betul fahami adalah bahwa mukasyafah ataupun kasyaf itu bukan tujuan dari mujahadah, bukan tujuan dari kita mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah sesuatu anugerah karunia yang Allah berikan kepada seorang murid. Murid itu adalah orang yang memiliki kesungguhan di dalam
menggapai ma'rifat atau sampai kepada ma'rifatullah. Nah, maka janganlah seorang murid berpaling kepada pemberian Allah sehingga dia lupa akan tujuan utamanya, yaitu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka sini saya akan baca dari syarahnya. Wa'lam anna maqamal kashfi wal-ittila' 'ala al-mughayyabat laisa huwa ghayatut tariqah. Ketahuilah bahwa maqam kasyaf atau melihat kepada alam ghaib itu sama sekali bukan tujuan dari tariqah, bukan tujuan dari tasawuf, ya. Akan tetapi semua itu adalah ata'un minal karim, itu adalah merupakan pemberian anugerah kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan hati yang tulus, liyataballagha bihi as-saliku wa liyanshata. Supaya apa? Untuk menjadi bekal perjalanan dan supaya orang itu semakin semangat di dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu apa? Al-wusul ilallah, sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi bukan sebagai tujuan. Dan ini juga sebagian ataupun ini adalah bentuk dari karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi sekali lagi, karomah itu bukan tujuan, ya. Karomah itu bukan tujuan. Nah, bahkan kalau kasyaf ini atau ya melihat kepada alam ghaib ini dijadikan sebagai tujuan, maka dia sudah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka selamanya dia akan tersesat, ya, karena tujuan utama harusnya adalah Allah, dan semua selain, ya, karomah kah, alam ghaib dan lain-lain sebagainya, jika hati berpaling ke sana sehingga lalai akan Tuhannya, maka dia sudah tersesat jalan dari jalan Tuhannya. Oleh sebab itu, para khawasul ibad, hamba-hamba Allah yang khusus, yaitu para wali-wali Allah, orang-orang pilihan, itu menganggap karomah itu sebagai ujian yang paling berat, ya. Bahkan mereka khawatir gitu, ya. Mereka bukannya gembira dapat karomah itu, malah merasa takut, khawatir. Jangan-jangan ini adalah istidraj, ya. Itu yang mereka khawatirkan, ya. Nah, sehingga orang-orang mukmin yang al-kamil min dzawil himamil awali, dari orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, yaitu yang menjadikan tujuan satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sama sekali tidak akan berpaling yang namanya karomah, berpaling kepada kasyaf dan lain sebagainya. Artinya itu bukan sebagai tujuan. Kalau diberikan oleh Allah, ya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, ya maka itu kembali kepada kehendak Allah. Artinya bukan itu yang akan menyibukkan hatinya, bukan itu yang akan menjadikan pikirannya atau akan menyibukkan pikirannya. Tetapi tujuan satu-satunya adalah la yatawajjahu illa ila ma'rifatillahi jalla jalaluh. Ya. Tujuan utamanya adalah ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tenggelam di dalam tauhidnya, tenggelam di dalam pengagungan, di dalam kecintaan kepadanya, dan tujuan utama adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin benar di dalam cara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fenomena yang terjadi, dan ini yang sering disematkan kepada tasawuf, ya, adalah ketika sudah sampai kepada makom-makom tertentu, merasa diri menjadi wali, udah
Wah, ini berarti udah levelnya tinggi, makomnya tinggi, nggak perlu lagi namanya syariah. Nah, itu sudah awal dari kesesatan di situ. Nah, syariah itu mah kulit-kulitnya doang katanya. Nah, itu sudah di situ. Awal dari kesesatan seperti itu. Ya, karena syariah dan thariqah dan haqiqah itu nggak bisa terpisahkan. Ya, satu kesatuan yang kalau dipisahkan maka dia nggak akan menjadi seutuhnya. Ya. Jadi kalau diibaratkan syariah dengan thariqah itu, syariah itu adalah jalan. Ya enggak? Jalan menuju apa? Jalan menuju Allah. Thariqah itu apa? Thariqah itu adalah cara kita berjalan, adab kita berjalan. Ya kalau kita ibaratkan seperti jalan tol atau jalan raya. Nah, jalan raya yang lebar itu namanya syariah. Kemudian adab tata cara kita berjalan, adab-adab, rambu-rambu yang harus kita taati, itu namanya thariqah. Ya, dan haqiqah itu ataupun ma'rifah itu adalah tujuan dari kita berjalan tersebut. Ya. Nah, maka kalau ada orang ya berthariqah tetapi tidak bersyariah, artinya apa? Dia berjalan benar tapi di jalan yang salah. Kira-kira sampai nggak? Ya. Cara jalannya benar tapi jalannya salah. Atau jalannya benar, cara jalannya salah, artinya nggak mengikuti adab-adab, nggak mengikuti rambu-rambu, nggak akan sampai juga. Nah, maka harus ada jalan yang benar, kemudian cara jalan yang benar, kemudian ada tujuan yang benar. Ini tiga paket ini nggak bisa terpisahkan. Jalan yang benar, cara jalan yang benar, juga tujuannya harus benar. Dan tujuan utama di sini adalah al-wusulu ilallahi subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu artinya sampai kepada ma'rifatullah. Sampai kepada ma'rifatullah itu artinya kita akan semakin mengenal Allah, dan semakin kita mengenal Allah maka kita akan semakin mengenal apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Semakin mengenal hukum-hukum Allah, syariat Allah, sehingga orang akan semakin berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka karomah, kasyaf dan lain sebagainya itu sama sekali bukan tujuan. Kalaupun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sama sekali tidak akan berpaling dan bahkan ya berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Jangan sampai itu ya menarik perhatiannya dari tujuan utamanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, guru kami Al-Arif Billah Al-Habib Yusuf Muhyiddin Al-Hasani Asy-Syadzili, beliau mengatakan, man talabal karamah ya fahuwa abdun laha, barang siapa yang mencari karomah maka dia menjadi hamba dari karomah tersebut, bukan menjadi hamba Allah ya. Tetapi wa man talaballah fahuwa abdun lillah, tetapi barang siapa yang mencari Allah, menginginkan Allah, maka dia adalah hamba Allah. Nah, kalau Allah yang diinginkan, maka selain itu sama sekali tidak akan memalingkan hatinya. Karena sekali lagi tujuan utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tatlubil karamah faman talabaha fahuwa abdun laha wa man talaballah fahuwa abdun lillah. Ya. Wa qad ishtaraka rabbuka fala tabi' nafsaka li ghairihi fatakunu sil'atan ba'irah. Ya, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai hambanya, maka jangan kita jual diri kita kepada selain Allah, karena hanya Allah yang sudah menawarkan kepada kita harga yang tidak ada yang bisa menawarkan harga seperti yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli? Diri mereka, harta mereka.
Ya, diri kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya berapa? Harganya adalah surga. Ya. Nah, maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan, maka dialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai tujuannya, maka dia sudah menjadikan dirinya hamba dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan rukun untuk sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah al-isti'dad, ada 3 dal, ya. 3 dal. 3 dal artinya huruf akhirannya itu adalah dal. Ya, kalau di Arab itu biasanya yang dilihat huruf akhirnya itu, kayak bait-bait syair itu yang dilihat itu adalah akhirnya. Kalau kita kan ada 5M, awal-awalannya saja yang diambil. Ya, kalau bahasa Arab itu di akhirannya itu yang disamakan. Ya. Nah, itu ada 3, yaitu al-isti'dad, wal-irsyad, wal-irsyad, wal-imdad. Nah, isti'dad itu apa? Kesiapan. Ya, ada kesiapan, kemudian ada irsyad, ada bimbingan, kemudian ada imdad, ya, ada imdad. Al-irsyad, al-isti'dad, wal-irsyad, wal-imdad. Isti'dad itu apa? Kesiapan itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita. Ya, sesuai dengan kesiapan hati kita, dan Allah tidak akan memberikan lebih daripada apa ya yang telah kita siapkan. Ya. Kayak kita meminta air, kita membawa wadah, ya. Dan yang menuangkan itu akan memberikan sesuai dengan wadah yang kita bawa. Kalau kita bawa gelas, ya maka kita akan diberikan ya sebatas gelas yang kita bawa. Tapi kalau kita bawa ember, ya maka dia akan menuangkan sepenuh ember itu juga. Nah, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala demikian. Allah akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita. Ya. Ya, kita ibaratkan saja ya, kalau listrik dia punya kapasitas misalnya sekian watt dan lain sebagainya. Lah itu tidak akan dialirkan lebih daripada kapasitasnya. Kenapa? Kalau lebih dialirkan lebih daripada kapasitasnya, maka akan meledak. Ya. Maka demikian juga Allah akan memberikan seseorang sesuai dengan kesiapan masing-masing. Itulah sebabnya para ulama sufi mengatakan al-imdadu ala qadri al-isti'dad. Pemberian Allah itu ya sesuai dengan kesiapan seorang hamba. Ya. Sama seperti kita memberikan, ya kita punya anak. Kira-kira pemberian kita kepada anak kita bagaimana? Ya. Apakah sama rata kita berikan? Yang masih bayi sama kita berikan, misalnya kita bagi-bagi uang, ya, kita bagi-bagi uang, ya, ada uang saya bagi katakanlah 100.000 atau 200.000 atau 1 juta, ada yang masih bayi, masih umur 2 tahun, nah ini kalau kita kasih langsung 1 juta mungkin akan dirobek-robek, digigit-gigit dan lain sebagainya. Ya, maka apa kesiapannya? Kesiapannya adalah untuk menerima mainan, karena itu yang membahagiakannya, maka kita berikan kepadanya mainan. Yang sudah kuliah, tentu yang dia perlukan adalah biaya, maka itu yang kita berikan. Nah, maka intinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Nah, maka apa yang dimaksud dengan kesiapan di sini? Apa yang dimaksud dengan isti'dad? Al-isti'dad huwa ibaratun 'anil iradati as-shadiqah lil murid. Jadi isti'dad yang dimaksud dengan kesiapan itu adalah ya iradah yang shadiqah, keinginan yang tulus, ya, tekad yang kuat bagi seorang murid ya untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu sampai kepada ma'rifatullah. Nah, kemudian tanda dari iradah yang shadiqah ini, orang kalau memiliki keinginan yang tulus, ada tandanya apa? Adanya mujahadah, adanya kesungguhan di dalam berbuat. Ya.
Ada orang mengatakan saya tulus di dalam menginginkan sesuatu, tapi nggak mau berusaha untuk mencapai sesuatu tersebut, maka itu namanya dakwah, itu namanya klaim, itu namanya dusta. Orang yang menginginkan betul-betul ingin, pasti akan berusaha keras. Nah, usaha keras itu di dalam tasawuf namanya al-mujahadah. Ya, mujahadah itu adalah berusaha keras di dalam melawan hawa nafsu dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara mujahadah, melawan nafsu itu seperti itu. Ya, bukan bergulat, ya bergulatnya itu adalah dengan cara menyibukkan nafsu itu dengan ketaatan-ketaatan. Karena diri ini kalau kita nggak sibukkan dengan ketaatan, dia yang akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Jadi nggak boleh dibiarkan diam saja. Kalau didiamkan, maka dia yang akan bekerja dan menyibukkan kita dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu kepada mujahadah, ya, perlu kepada usaha keras. Baik. Wa ammal irsyad, ada rukun yang kedua yaitu irsyad. Irsyad itu adalah wujudu syaikhin arifin wasilin mursyidin yadullul murid ala thaliq, yaitu adanya seorang mursyid. Mursyid itu adalah seorang syekh yang membimbing dan tentu memiliki sifat dia adalah arif, sudah mengenal Allah, sudah sampai, ya, sehingga dapat menunjukkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia pun sudah melalui jalan tersebut dan mengetahui rintangan-rintangan yang ada di dalam perjalanan tersebut dan tahu cara bagaimana melalui ataupun melewati rintangan-rintangan tersebut. Ya, mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati dan tahu cara mengobatinya, dan dia pun pernah mengalami hal itu. Ya. Nah, sehingga ketika sudah berhasil, dia kembali untuk membimbing orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah melalui jalan yang telah dilaluinya. Nah, kemudian yang ketiga, al-imdad. Imdad ini adalah at-taufiq minallah. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi taufik ini akan diberikan kepada orang yang memiliki kesiapan dan memiliki irsyad tadi. Ya, memiliki orang yang membimbingnya di dalam perjalanan, maka dialah yang akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak cukup kita memiliki keinginan yang kuat untuk sampai kepada tujuan, tetapi kita tidak ada usaha untuk sampai kepada tujuan tersebut, maka selamanya Allah nggak akan berikan taufik. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam masal Arab ataupun di dalam ungkapan-ungkapan Arab itu atau dari Ibnu Muqaffa, ya, dia mengatakan al-ijtihad wa taufiqu zaujani. Jadi kesungguhan dan taufik dari Allah itu dua paket, ya, dua paket yang nggak bisa dipisahkan. Fabil ijtihadi yunalut taufiq, dengan ijtihad kita akan sampai kepada taufik Allah, dimudahkan jalan oleh Allah. Wabit taufiqiyan jahul ijtihad, demikian juga dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan atau usaha yang kita lakukan itu berhasil. Ya, sekali lagi, dengan usaha yang keras, dengan kesungguhan, kita akan diberikan taufik oleh Allah. Dan dengan taufik Allah, usaha keras kita akan berhasil. Jadi nggak bisa dipisahkan antara usaha keras dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka barang siapa yang sudah memiliki ketiga rukun ini, dia insya Allah seperti kata Imam Ghazali, maka dia adalah orang yang memang sudah ditentukan pada azal untuk menjadi orang-orang yang berbahagia, memiliki kesungguhan yang ditandai dengan memiliki iradah yang tulus, kehendak yang tulus, ditandai dengan usaha yang sungguh-sungguh, dibimbing oleh seorang mursyid, seorang murabbi yang memang sudah mengetahui jalan, yang arif billah, maka dialah orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia dengan apa? Berbahagia dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kunci daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka di dalam pasal ini, pasal berikutnya, Imam Al-Ghazali berbicara tentang fi anna al-ladzata was-sa'adata libni adamah
ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya, sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan bagi manusia yang sebenarnya adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelumnya kita ingin tahu bagaimana sih kenikmatan itu tercapai di dalam diri kita, bagaimana kebahagiaan itu kita rasakan. Ya. Contohnya seperti ini, analoginya seperti ini. Kebahagiaan itu, kenikmatan itu, kesenangan itu adalah, ya, atau saya bertanya saja, ya, kapan seseorang merasa senang, merasa bahagia? Kira-kira kapan? Apa yang menjadikan orang itu berbahagia? Apa yang menjadikan orang itu senang? Mengingat Allah. Hah? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Iya, itu memang itu sudah sampai ke bahagia. Tapi bagaimana prosesnya orang itu bisa bahagia? Ya. Kapan? Mengenal diri. Bila tujuannya tercapai. Ya. Dan semakin tinggi tujuan tersebut, semakin mulia tujuan tersebut, maka semakin sungguh usaha atau semakin bersungguh-sungguh di dalam berusaha untuk mencapainya. Dan semakin bersungguh-sungguh kita, maka akan semakin sempurna kenikmatan yang akan kita capai. Suatu contoh, apa makanan yang paling enak? Masakan yang paling enak, masakan mana? Hah? Oh, sepakat ya, masakan Padang. Masya Allah. Baik. Baik. Ya, begini. Oke, masakan Padang adalah masakan yang enak. Tapi kapan kita akan merasakan kenikmatan masakan Padang tersebut? Kalau kita sedang lapar. Kenapa? Karena ketika kita lapar, tuntutan untuk makan itu tinggi. Dan ketika terwujud, tercapai tujuan tersebut, maka terasa nikmatnya. Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat sekali. Tapi kalau habis berbuka puasa, ya, udah kenyang, disuguhin masakan Padang, kira-kira nikmat gak? Buru-buru, udah kenyang. Di situ udah nggak ada keinginan lagi, dan ketika nggak ada keinginan maka tidak akan membahagiakan. Nah, maka intinya adalah jika ada keinginan dan keinginan tersebut terwujud, disitulah kebahagiaan itu akan tercapai. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita inginkan. Nah, itu yang akan menentukan kebahagiaan tersebut. Ada orang yang berbahagia dengan sesuatu yang rendah karena memang yang dia inginkan adalah sesuatu yang rendah tersebut. Tetapi ketika sesuatu yang rendah dia inginkan, ya maka kebahagiaannya pun sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi semakin tinggi, semakin mulia, semakin agung tujuannya, akan semakin sempurna kenikmatan tersebut ataupun kebahagiaannya. Nah, maka di sini yang akan menentukan itu adalah sejauh mana kita memiliki ketulusan, memiliki tekad di dalam mewujudkan apa yang menjadi target kita. Ya, contohnya seperti ini. Sama nggak antara orang yang misalnya dia kuliah, dia sekolah dan mengatakan, saya mah yang penting lulus lah, ya, dapat nilai berapa aja yang penting saya lulus, dengan orang yang saya harus mendapatkan A+. Nah, kira-kira kesungguhan belajarnya sama nggak? Nggak sama. Yang pertama asal-asalan. Kenapa? Karena memang target yang ingin dicapai adalah asalan-asalan aja. Yang kedua tentu usahanya itu, belajarnya itu betul-betul bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena target yang akan dia capai lebih tinggi. Nah, kalau keduanya mencapai apa yang diinginkan, kira-kira kebahagiaannya sama nggak? Ya, yang tadi sama saya mah asal naik aja, asal lulus aja, dia lulus. Kira-kira bahagia nggak? Biasa-biasa aja, datar aja gitu. Tapi kalau yang tujuannya ada A+,
ya, dan berusaha keras dan merasa khawatir ini jangan-jangan saya nggak lulus, tiba-tiba lulus dengan predikat yang paling baik. Kira-kira sama nggak bahagianya dengan yang pertama tadi? Tentu nggak sama. Demikian juga nggak sama tentu orang yang menjadikan tujuannya adalah dunia dengan orang yang menjadikan tujuannya adalah Allah. Orang yang menjadikan tujuannya adalah dunia, akalnya pendek, maka kebahagiaannya pun akan pendek. Kebahagiaannya akan mengikut kepada tujuannya. Kalau tujuannya sementara, kebahagiaannya sementara. Tapi kalau tujuannya itu abadi, kebahagiaannya pun abadi juga. Nah, maka kalau kita menjadikan tujuan adalah selain Allah, sudah pasti selain Allah itu akan sirna, maka kebahagiaan kita pun akan ikut sirna. Tetapi kalau yang kita kejar adalah Allah yang abadi, maka kebahagiaan itu pun abadi. Bahkan di dunia pun sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, di akhirat akan lebih sempurna lagi kebahagiaan tersebut. Di dunia kebahagiaannya adalah ma'rifatullah, di akhirat kebahagiaannya adalah bertatapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus tahu diri kita sebenarnya yang membahagiakan kita ini apa gitu ya. Kalau ikan yang membahagiakannya apa? Berada di dalam air. Kalau burung yang membahagiakan dia apa? Terbang bebas di udara, ya enggak? Nah, kalau manusia, apakah yang membahagiakannya adalah apa yang membahagiakan ikan? Enggak sama. Apa yang membahagiakan burung? Enggak sama. Yang membahagiakan sapi? Enggak sama. Kebahagiaan manusia yang sebenarnya adalah di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diciptakan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan itu akan terwujud ketika tujuan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tercapai. Nah, maka Imam Ghazali di sini mengatakan ya, menulis satu bab tentang bahwa kebahagiaan, kenikmatan sebenarnya bagi seorang manusia ya adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat itu di samping diberikan kenikmatan yang abadi di dalam surga, ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih agung, adalah kenikmatan bertemu dengan Allah ya, menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak ada yang lebih nikmat bagi orang yang rindu melainkan perjumpaan dengan kekasih teragung ya. Kalau di dunia ini orang jatuh cinta ya, tapi berjauhan, kira-kira yang paling membahagiakannya apa? Kira-kira yang paling membahagiakannya apa? Ya pasti bertemu dengan sang kekasih. Gak ada selain itu. Ya. Nah, maka kita harus tahu apa yang membahagiakan kita. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, "I'lam anna sa'adata kulli syai'in wa ladzatahu wa rahatahu takunu bi muqtada tab'ihi wa tab'u kulli syai'in ma khuliqa lahu. فلذة العين في الصور الحسنة ولذة الأذن في الأصوات الطيبة وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة ولذة القلب خاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لأنه مخلوق لها." Nah, beliau mengatakan apa? Ketahuilah bahwa kebahagiaan segala sesuatu dan kenikmatannya ya itu akan mengikut kepada tabiat masing-masing ya. Dan tabiat masing-masing, tabiat itu adalah apa? Ma khuliqa lahu, artinya dia diciptakan untuk apa. Misalnya